Jadi PR kita bersama yaitu TPA yang ada di Antang. Sampah ya? Iya, sampah Kak. Itu paling kan tiap hari 200 ton ya, setiap hari truk yang bawa sampah. Nah, itu setiap hari kan membukit. Dan daerah sampah itu ada sekitar 19 hektar. Ya, Ya, lokasi iya, sampah ya, TPA-nya ya. iya di Kelurahan Tamangapan. Nah, itu jadi PR kita bersama. Semoga bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan organisasi yang ada, organisasi terkait, dinas-dinas terkait, untuk bagaimana kalau perlu sampah tersebut yang mungkin dimusnahkan atau di apa namanya Dicarikan transfer. solusi secara Iya, bersama ya. iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita kembali lagi di podcast Rakyat News. Dan hari ini kita kehadiran bintang tamu menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Ada perempuan cantik dari Makassar ya. Dia sebagai Duta Lingkungan Indonesia. Selamat datang di podcast Rakyat News. Iya Kak, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar kita sejauh ini di media sosial, aktivitas Duta Lingkungan Hidup ini pada juga agendanya mungkin. Ya, lumayan Kak, karena kan apalagi baru selesai kompetisi kemarin pada bulan Desember. Kompetisi Duta Iya, Lingkungan ya, pemilihan duta luar lingkungan. biasa. Dan orang bertanya, Duta Lingkungan Indonesia ini siapa sebenarnya? Kami ingin jawab pertanyaan netizen, siapa sih Duta Lingkungan Indonesia ini? Iya. Mungkin bisa diperkenalkan ke Oh iya. pemirsa penonton kita. Oke Kak. Iya. Jadi baik, perkenalkan nama saya Andi Putri Srikandi Tenrisuki. Nah, di sini saya sebagai first runner up Duta Lingkungan Indonesia, jadi juara 2 se-Indonesia. Luar biasa, juara 2 ya. Iya Kak. Kemudian yang juara 1 itu dari perwakilan Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Nah, perwakilan Sulawesi Selatan dari saya juara 2, kemudian yang juara 3 itu dari Sumatera Utara. Sumatera ya. Iya, betul Kak. Dan itu lumayan ketat juga ya dalam seleksi Duta Lingkungan. Iya, betul Kak. Jadi awalnya mulai dari 72 pendaftar, Ya. kemudian disaring lagi menjadi 39 hingga 40 peserta itu mewakili masing-masing provinsi. Dan Iya, dan disaring lagi menjadi top 10, top 3, top 3 ya. Alhamdulillah termasuk saya. Saya awalnya juga nggak percaya sih. iya, iya. Dan itu Iya, sangat luar biasa ya, punya peluang menjadi Duta Lingkungan Hidup. Dan tentunya ada juga beberapa tanggung jawab sosial ya, ya. menyandang kita. Tetapi saya tertarik juga, orang bertanya, Putri ya, panggilan Ya, akrabnya. iya, Putri ini boleh diceritakan tidak? Sebelum jadi Duta Lingkungan, aktivitasnya apa, kemudian dari mana? Mungkin bisa dijelaskan yang kepo-kepo ini yang ya, kepo-kepo. ingin tahu kita ya. Ya. Jadi background pendidikan mungkin Kak atau Iya, pekerjaan. alamat bisa Jadi baik, asal saya dari Kabupaten Bone, tepatnya di Parigi, Desa Parigi, Desa Waikece. Nah, artinya itu air dingin. Air dingin. jauh-jauh dari Desa Parigi, Bone ke Iya, kita Makassar itu kan mengabdi ke hebat. Makassar. Luar biasa juga. Lanjut, Iya, lanjut. Kak. Kemudian saya bekerja di Makassar dan sempat keliling mulai ke Surabaya, ke Kalimantan, sempat juga ke Kendari, baru kembali lagi ke Makassar. Nah, pekerjaan saya selain juga duta lingkungan ya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan swasta yang ada di Makassar bergerak di transportasi laut. Ya, saya sudah Ya. 5 tahun Kak di situ. Oh, iya, lama juga ya. Kan Alhamdulillah. ada biasanya kan gini. Apalagi kan Putri sudah main film ya? Iya, betul. Jadi saya main film yang insya Allah akan tayang di tahun ini, film layar lebar, judulnya Menjemput Ajal, itu bergenre Wah, horor. ya. Berarti suka yang horor-horor, Di. Ya, lupa. Kalau orang kan bertanya, Ya, biasanya kalau sudah menyandang artis ya, artis lokal ya, Putri ini masih apa ya, masih pede tidak dikatakan sebagai karyawan, masih apa semua. ya selama itu mungkin untuk hal baik dan halal, kenapa tidak, Kak? Saya tidak pernah untuk gengsi apapun kalau pekerjaan
Ya kita harus profesional sebagai karyawan, ya tempatkan diri pada karyawan. Nah kalau kita bekerja sebagai ya dunia entertain, mau di model ataupun sebagai apa peran di film, ya Iya, iya. harus Di model pernah juga? iya Kak, di situ Iya, mulai iya. dari 2013 Kak. Itu dari mana saja di modelnya? Dunia model pemilihannya ada banyak Kak, lumayan ada 22 kali saya mengikuti. Jadi mulai finalis Duta Pajak, Miss Honda, Miss Sulawesi Selatan, tapi hanya masuk top 10. Kemudian ada Fashion Runway yang diadakan oleh Firman Star Official, dan banyak lagi ada Wah, dari luar biasa kita kalau pengalaman tuh ini banyak sekali ya. Maksudnya salah satu perempuan aktif juga sebenarnya. Iya Kak, saya nggak bisa diam. Iya, nggak bisa diam, aktif. Artinya cuma ada yang menarik. Ya, Biasanya seorang apalagi perempuan sebagian ya ada yang sudah menyandang artis lokal misalnya sudah tampil di film, kemudian sudah menjadi model, kan gengsinya itu tinggi. Ngapain saya mesti kerja di karyawan, bukan saya lagi. Menurut Putri ini gimana? Nah, kalau saya Kak, pribadi saya tidak pernah memakai prinsip seperti itu. Jadi selama itu positif dan menghasilkan ya kenapa tidak, dan itu pun juga halal kan. Apalagi memang saya backgroundnya administrasi, jadi saya senang sekali kalau depan komputer. Namun ada juga waktu-waktu tertentu saya harus mungkin kayak dunia model itu kan fashion, mungkin dengan iya. bergaya, dengan catwalk begitu, kayak penat selama bekerja itu 1 minggu kan. Wah, menjadi hiburan Iya, ya, jadi menjadi hiburan. tersendiri, Iya. hiburan tersendiri untuk kan. Nah, Iya, Kak. tadi saya menarik bahwa Putri ini dari Bone, dari Iya, desa dari ya, desa, desa betul, Kak. kemudian merantaulah ke Makassar. Nah, pada akhirnya sudah main sebagai main di film, bioskop ya, kemudian model, kemudian saat ini menjadi duta lingkungan hidup Indonesia, duta lingkungan Indonesia. Ada tidak pesan secara pribadi untuk Putri, untuk mereka-mereka yang mungkin ada yang merasa dari daerah kemudian merantau ke Makassar, dari kampung, dari desa kemudian ke Makassar, dan alhamdulillah hari ini bisa baik juga. Iya Kak, jadi pesan saya untuk teman-teman, untuk semua perempuan yang ada di daerah, yang ada di desa, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena dari kegagalan itu kita dapat belajar, kita dapat sukses, dan seperti kata pepatah bahwa where there is a will, there is a way, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Luar biasa. Kita minum dulu kopinya. Jangan terlalu tegang juga. Makasih Kak. Enak. Nah, kita kembali ke Duta Lingkungan Hidup. Duta Lingkungan Indonesia ya? Ya. Duta Lingkungan Indonesia ini apa-apa saja, Kak? Perannya untuk setelah menjadi finalis, apa-apa yang dilakukan, programnya apa-apa saja? Karena ini baru selesai kompetisi, Kak, jadi program kerjanya masih sementara disusun. Tapi untuk dari saya pribadi, jadi PR kita bersama yaitu TPA yang ada di Antang. Sampah ya? Iya, sampah Kak. Itu paling, kan tiap hari 200 ton ya, setiap hari truk yang bawa sampah. Nah itu setiap hari kan membukit. Dan daerah sampah itu ada sekitar 19 hektar. Ya, lokasi sampahnya, TPA-nya ya? Iya, di Kelurahan Tamangapan. Nah itu jadi PR kita bersama. Semoga bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan organisasi yang ada, organisasi terkait, dinas-dinas terkait, untuk bagaimana kalau perlu sampah tersebut yang mungkin dimusnahkan atau dicarikan solusi secara bersama ya. Iya betul Kak. Karena memang sampah ini dalam penanganannya harus secara bersama ya. Bersama, Kak. Pemerintah juga tidak bisa jalan dengan sendiri, harus keterlibatan masyarakat, kemudian stockholder, pemerintah dan lain-lain. Nah, menjadi duta lingkungan ada tidak beban-beban tersendiri yang Putri
dapatkan atau secara pribadi ya, secara moral, oh saya Iya. duta lingkungan Indonesia, saya harus seperti ini, harus tidak seperti ada tidak yang seperti itu? Artinya tanggung jawab moral ya. Iya, tanggung jawab moral, Kak. Tentunya bagaimana ya kita sebagai role model, sebagai icon harus mengubah mindset seseorang, harus menjadi inspirator bahwa ayo kita peduli lingkungan. Mungkin dari hal-hal kecil seperti di kantor ataupun daerah tempat tinggal. Kan kayak memungut sampah atau kerja bakti itu kan juga mulai dari hal-hal kecil Iya, iya, iya. itu. Jangan terlalu besar ya, hal yang Iya, kecil saja. iya, mulai dari hal kecil dulu. Nah, seperti itu, Kak. Itu jadi beban saya kalaupun ada yang saya lihat mungkin ada sampah. Nah, itu jiwa saya pasti, ada lagi sampah. Iya, iya, iya. Dari mana? Itu bergejolak Iya. juga ya. Iya, Kak, betul. Apalagi di lingkungan kerja mungkin ada yang sembarangan buang sampah, Iya, ada betul. ini. Iya, Iya. Kak, itu jadi apa ya, jadi greget kalau ada yang seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita tidak boleh menyerah bahwa ya sudah tanggung jawab ya bagaimana kita mengubah mindset seseorang, mengedukasikannya dan saya lebih bermain ke sosial media mungkin. Sosial media ya. Iya, Berarti secara pribadi juga mindset kita menjadi duta lingkungan, yang paling utama yang dikatakan ya sampah ya untuk iya, Kak, betul, menjadi. Kak. Sampah ya apa namanya lingkungan wisata. Iya, itu. Jadi sampah ini memang harus dimulai dari diri sendiri Iya, dulu ya. betul, Kak, dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil dulu kemudian bagaimana untuk menghadapi hal-hal yang besar. Iya, ya, ternyata Putri ini kalau sampah hati-hati kalau jangan buang sampah sembarangan ya, bahaya, bahaya, bahaya. Kita ini sudah bicara duta lingkungan, nggak boleh kita buang sampah. Untuk kameramen juga tolong jangan buang sampah sembarangan ya. Iya, Kak. Jadi seperti itu ininya. Kemudian yang Anda lihat sebagai duta lingkungan Indonesia, duta lingkungan di Makassar, apa sih niat Putri atau mimpi Putri ini menjadi duta lingkungan? Maksudnya apa yang paling ingin Putri rubah atau paling ingin perjuangkan bahwa saya harus perjuangkan ini, harus saya perjuangkan. Kalau saya pribadi, Kak, untuk pribadi saya Iya. mungkin tidak ada. Saya hanya mau bagaimana berguna bagi orang banyak, bagaimana bisa menginspirasi orang banyak. Dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa TPA Antang yang di sana itu saya harus menjadi motivator ataupun jadi apalah saya harus berbuat karena itu setiap tahun meningkat dan Itu yang menjadi kekhawatiran juga ya. kekhawatiran dan itu kan menggunung artinya penyakit. Ya, Iya, orang penyakitnya di Bang. sekeliling di situ baunya pun. BTW Putri Saya dari Antang. Saya tinggal di Antang. tinggal di Antang, kemudian Iya. katanya pernah kuliah di salah satu kampus kesehatan ya? Iya, betul, Kak, di Poltekkes Bantar-Bantaeng, saya pernah di situ. Itu jurusan apa? Kesehatan lingkungan. Oh, sudah betul jadi Kesehatan lingkungan. lingkungan. Iya, iya, iya. Higienis ya. Iya, Dan betul, kebetulan Kak. tinggal di Di Antang. Iya. Saya tinggal Nah, di sana. yang sampai saat ini Putri yang sudah lakukan apa-apa saja untuk masyarakat mungkin, untuk orang lain yang bermanfaat, apa-apa Iya, saja jadi ya? selama ini dari tahun 2022 saya sudah melakukan aksi seperti menanam hutan mangrove, Kak, di Bira, Kecamatan Tamalan Rea. Itu dilaksanakan secara Oh, itu, Kak, saya lupa, tapi itu ya kegiatan tiap tahun. ya rutin ya. Ya, tiap Setelah tahun. itu apa lagi? Kemudian, aduh kok saya lupa ya, sosialisasi umbi-umbian Iya. sebagai pangan alternatif. Nah, itu sebagai bahan pangan pengganti nasi, Iya. bisa jadi tepung terigu. Nah, itu saya laksanakan dengan teman-teman kampus Universitas Muslim Indonesia di Kecamatan Patalasang. Iya, iya. Kemudian Dan masih saking banyaknya itu iya, Kak, aduh banyak saya jadi lupa dan mungkin nanti dan masih di Instagram masih sosialisasi soal lingkungan juga ya, lingkungan, aktif. karena ini Instagram baru, Kak, jadi saya memulai lagi mulai dari awal. Tapi sebelumnya aktif ya di Iya, media Kak. sosial soal lingkungan apa Iya, semua. aktif, Kak. Saya aktif di sosial media. Iya, iya, iya. Kan menjadi duta lingkungan kadang ada juga yang mungkin ingin ikut jejaknya Putri. Apa-apa yang Putri ingin sampaikan ke perempuan-perempuan di sana ini?
Oh sudah, saya ingin ikuti jejaknya Kak Putri. Apa-apa sih yang harus dia? Ya, kalau ikuti jejak yang mungkin lebih harus peduli sih terhadap lingkungan sekitar. Kemudian itu juga pemahaman-pemahaman soal lingkungan dan pemilahan sampahnya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana menjadi motivator ataupun jadi role model untuk apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi orang-orang banyak. Iya. Sebagai duta lingkungan, apa harapan untuk Kota Makassar? Harapan saya untuk Kota Makassar, saya sebagai duta lingkungan, saya ingin melihat Kota Makassar menjadi lebih bersih, menjadi kota ekowisata yang apa lebih banyak hijau. Iya, 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 iya. Iya betul Kak, seperti itu. Dan lebih tertata rapi sih Kak. Iya. Utamanya bagian Pelabuhan Pautere itu yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu beserta Duta Pemuda Sulsel dan Dispora, diselenggarakan oleh Dispora dan Iya. Pemkot Kota Makassar. Nah, itu kita pembersihan daerah pinggiran Pelabuhan Pautere. Oh iya, iya. Di situ kan ada sampah-sampah kiriman dari laut dan Hmm. juga warga-warga sekitar ikut juga turun buang sampah di bawah kolom-kolom rumah. Iya, kan bahaya kan kalau sampah numpuk. Iya, Kak, itu juga menjadi sarang penyakit. Nah, makanya banyak warga ya di sana yang mengalami kayak diare, batuk, Hmm. sesak napas dan Nah, lain-lain. ini musim hujan ini, musim hujan. Nah, itu. Kira-kira apa nunya musim hujan ini? Musim hujan tentu baunya itu loh, Kak. Terus Iya, pemilahan sampahnya, penguraian sampahnya itu pasti agak lama. iya. Kemudian juga sampah bisa nyamuk ya. Iya, Kak. Menjadi sarang nyamuk. Sarang nyamuknya di situ ya. Itu luar biasa juga. Kalau saya saat ini juga fokus di transportasi. Transportasi mungkin agak tidak jauh beda dengan lingkungan ya, karena kami juga di podcast ada 50 episode Mhm. bicara soal transportasi publik apa semua. Ya nantinya bisa berkolaborasi dengan teman-teman kami mulai dari NGO, kemudian akademisi, kemudian para praktisi di transportasi itu bisa jalan. Dan seperti itu ya. Jadi Iya, kan pokoknya jaga kebersihan. jaga kebersihan. Iya, kalau ada pengendara lewat biasa buang sampah, saya cuma bilang, "Lisa, Lisa." Oh iya, lihat sampah ambil. Oh itu pekerja Pak Wali tuh. Iya, betul. Untuk Pak Wali ini salah satu pengagum Bapak ini Iya, betul. soal Iya, sampah soal Lisa sampah, ya. Lisa. Iya, Lihat iya, sampah ambil. iya, 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 iya. Dan menurut saya jarang sih sebenarnya anak-anak muda yang fokus sampah ya. Menurut kami jarang ya. Apalagi volume sampah di Antang itu semakin hari semakin Iya, Kak, dari 247 ton, Kak. Tiap tiap hari, tiap 200 274 ton sampah sampah di tahun 2023 kemarin yang ada di Kelurahan Tamangapa. itu 1 tahun atau 1 hari per hari? Kan setiap rednya itu dia bawa 1 ton. Nah, satu hari itu ada 200 truk kira-kira. Itu Bah, banyak ngangkut juga ya. terus, jadi menggunung. Nah, memang cara alternatif untuk sampah adalah apa-apa yang kan sekarang ada juga program soal kantong plastik. Ada yang Iya, Perda. yang tidak boleh pakai kantong plastik. Iya. Bagaimana menurut Putri soal Kalau saya sangat kebijakan Wali Kota Makassar soal sampah? Kalau saya Kak sangat setuju karena itu membantu untuk tidak memproduksi kantong plastik karena plastik kan susah diurai di tanah. Iya, karena Iya, kan sekarang Perda baru ya, entah iya, berapa dia bicara soal eh, minimarket apa itu tidak iya. menyediakan Semuanya Kak tidak menyediakan memang kantong plastik. Jadi bawa tas belanja sendiri atau bawa apa namanya goodie bag atau iya handbag. goodie bag. Ya, Iya, kita juga ya laki-laki pergi belanja ini susah juga karena harus bawa. Biasanya orang Makassar masih bersimpel tapi demi iya, kebersihan karena kalau tidak terkendali itu bahaya juga. iya betul. Sebagai warga Antang, apa harapan warga Antang ini yang tinggal di TPA? Kebetulan juga warga Iya, Antang, saya warga kebetulan juga Antang. duta lingkungan. Iya, Apa yang betul. ingin diharapkan juga untuk khususnya wilayah Antang dan Ya, lain-lain semua? yang saya harapkan itu tadi Kak, sampah dan baunya mungkin sama air bersih karena di sana kan daerah apa namanya TPA ya Iya, kan berarti persediaan air bersih kalaupun kita mau buat sumur bor itu
kadang airnya masih bau. Ya, resapan Iya, sampahnya ya, sampahnya. Nah, semua yang betul, jalan. Kak. Dan luar biasa juga ternyata tanggung jawabnya seorang duta lingkungan ya. Kalau daerah-daerah lain pernah studi banding atau di Sulsel ini yang menurut Saya pernah bekerja, Kak, di Surabaya. Jadi sebelumnya saya flight attendant atau pramugari di AirAsia. wah, sudah jadi pramugari juga? Iya, Kak, Wah, luar pernah. biasa, banyak juga ya pekerjaannya ini. Aduh, Putri sudah saya keliling. sudah jadi pramugari, sudah macam-macam dan luar Iya, biasa dan kami anggap bahwa Putri ini perempuan karir juga ternyata. Nggak bisa aktif ke satu titik dan tetap itu sangat luar biasa ya. Itu jarang punya perempuan punya eh, iya, Kak. semangat yang seperti itu jalan. Alhamdulillah. Dan terakhir juga saya lihat Putri ini fokus juga yang di perusahaan yang swasta tadi itu bergerak di bidang apa ya? Yang yang saya bekerja, Iya, ya itu di transportasi laut, jadi kapal. kapal ya. Iya, Kak. Berarti ada tidak dengan menjadi duta lingkungan dengan tempat kerjanya berpengaruh tidak? Eh, Kalau berpengaruh tidak terlalu, Kak, karena kan eh, saya kan hanya di bagian administrasi kalau Iya, selama di kantor. Nah, kalaupun mungkin yang berkaitan dengan lingkungan, paling kalau seandainya saya mengadakan kunjungan di cabang-cabang, pasti nah itu sampai juga pasti ya. iya. Pertama sampah, kemudian kebersihannya armada kapal, Iya, iya, iya. sama uniform yang digunakan oleh karyawan. Harus rapi, Iya, bersih ya. rapi Nah, bersih. ada tidak pesan yang ingin disampaikan Putri sebagai duta lingkungan Indonesia untuk sesama pemuda-pemuda milenial yang di sana soal sampah? Oh iya, baik Kak. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia mengenai sampah, ayo kita sama-sama berbuat dari hal-hal kecil saja. Tolong untuk sampah-sampah plastik utamanya kita buang pada tempatnya. Nah, sekarang ini kan untuk pembuangan sampah tersebut akan dibedakan berdasarkan jenisnya. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi untuk uh, membuang sampah pada tempatnya, memakai sedotan sendiri, membawa sedotan sendiri, dan bagaimana menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk membuang sampah tersebut berdasarkan pada tempatnya. Itu saja, Kak. Ya bahaya juga. Dan Putri pernah dengar soal transfer sampah itu jadikan listrik Iya, saya pernah, Kak. Saya pernah ikut sosialisasinya juga, Kak. di Jadi PTSL di PT saya lupa ke PT Eko kalau nggak salah Kak. Jadi oh iya ya ya sampah jadi gasnya itu kan iya bisa menghantar listrik ah Kak. itu teknologi juga Iya. ya Jadi dan ada beberapa Kak. Jadi sosialisasinya itu ada seperti mall sampah yang di apa namanya yang dibuat oleh Kak Adi. Kak Adi ini orang Makassar. ya Iya, jadi kalau misalnya sampah-sampah yang kita apa namanya kita kumpulkan ini bisa dijual, bisa dijadikan uang. kalau bank sampah Bank sampah, ya sama Kak. Dia kayaknya berkolaborasi deh. iya bank sampah ya Iya, bank oh sampah iya jadi pengepul apa? Dia yang datang menjemput pengepul sampah, kemudian ditimbang berdasarkan kategorinya mungkin ada koran atau ada plastik. Nah, itu per kilonya atau per ons ya ada iya tarifnya. iya Iya, seperti sebenarnya itu. banyak sekali ya soal lingkungan ini banyak sekali Iya, dan Kak. kita sudah bisa ambil hikmahnya bahwa pertama Putri ini seorang perempuan yang sangat luar biasa giat dalam mensosialisasikan soal lingkungan ya karena jarang ya menurut kami seorang orang dengan kesibukan di dunia kerja dengan Iya, peduli Kak. soal sosial itu sangat itu yang membuat kami sangat appreciate semoga Putri ini diberikan kesehatan untuk tetap aktif Amin, kemudian amin, bisa jalan kapan-kapan amin, kita podcast lagi soal amin. program-program sampah ya atau lingkungan Iya, Kak. Terima semoga kita kasih. punya satu kanan untuk soal lingkungan yang memang fokus membahas soal lingkungan. Iya, Terima Kak. kasih sahabat Rakyat News. Sampai di sini podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.